Oke teman-teman, ini kita sekarang mau coba ngetes jarak. Jadi kebetulan rumah kita itu tuh lebarnya Hai, welcome back to Lola's Channel. Oke, jadi teman-teman di video kali ini kita mau cerita sekaligus mungkin review singkat untuk si mikrofon ini dia. Jadi mungkin buat teman-teman yang selama ini mungkin pernah nonton vlog kita, jadi kan dulu tuh kita pernah sempet punya kamera, kita pakai shotgun. Nah, cuma kan berhubung kameranya rusak, kena air, jadi tuh hanyut. Jadi kita tuh belakangan udah sering vlognya tuh pakai handphone iPhone. Nah, cuman aku nggak tahu ya mungkin di handphone lain kayak gitu atau enggak, tapi di iPhone ini nih aku nemuin kendalanya begini nih. Jadi kalau misalnya kita ngerekam kan begini ya teman-teman ya, ngerekam gitu kan, bikin vlog, hai gitu. Somehow tuh bukan somehow, maksudnya si audionya itu tuh kayaknya mikrofonnya dia tuh kayak di bagian depan. Oh ya. Jadi kan misalnya kita ngerekam begini ya. Nah, suara aku tuh lebih jelas daripada suara kamu kan. Terus kalau misalnya ya paham sih, maksudnya pasti mereka bilang ya kalau lagi nge-vlog begini ya kalian pakai kamera depan lah gitu kan bisa. Nah cuman aku nih ngerasa kayak kualitas kamera depan tuh nggak sebagus kamera belakangnya gitu loh. Jadi tuh kita tuh lebih sering tetap pakai kamera belakang. Tetap begini gitu loh teman-teman, kebayang ya. Jadi kita tuh tetap pakai kamera belakang tapi jadi ngerekamnya begini gitu. Nah jadi suaranya itu tuh kadang-kadang suka kalah sama yang di depan. Sama yang di depan. Ya kalau berhubung lagi berdua begini sih ya mungkin suara kita dominan ya. Tapi kalau pas ada motor, kita lagi nge-vlog di luar lagi di luar lah pokoknya kan di depan kita misalnya ramai banyak orang, malah suara mereka yang lebih ketangkep ya. Lebih ketangkep. Sama handphone. Gitu. Jadi atas dasar itulah akhirnya kita tuh coba-coba cari mic wireless yang ekonomis tentunya. Sebenarnya kan kita kan hobi aja ya bikin vlog, cuman ya jadi cari toolsnya juga yang nggak seprofesional mungkin teman-teman yang udah yang memang udah mungkin ini ya, yang udah udah advance lah gitu kan sampai. Karena mic wireless tuh aku lihat-lihatnya kayak misalnya Saramonic atau Rode. Aku sebutnya Rode ya kamu. Tapi mungkin baca aslinya Rode tadi. Nah itu tuh udah kayak 2 juta, 3 juta gitu. Jadi, nah ini aku ketemu nih satu merek ini nih. Jadi namanya Ulanzi. Sebenarnya tuh model yang kayak begini ya teman-teman ada kayak tiruannya gitu. Jadi ada yang bener-bener mirip persis kayak begini gitu. Harganya juga mungkin kayak selisih setengahnya gitu. Cuman karena waktu pas nemuin si Ulanzi ini entah kenapa ya aku lebih familiar aja sama mereknya, sama brand Ulanzi ini gitu. Jadi akhirnya ya udahlah walaupun sedikit lebih mahal tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ini tuh harganya 600.000 teman-teman. 600.000 dan udah dapet dua mic gitu. Dua mic dengan satu apa ya dibilangnya ini ya. Ini transmitter atau receiver ya ini. Pokoknya ini satu alat tuh dipasang di kamera kalian gitu. Nah ini jadi sekarang setupnya seperti ini. Ini mic. Terus ada satu lagi tuh kayak receivernya, berarti itu tuh dipasang di handphonenya langsung, dan kita tuh udah dapet kayak case kayak gini teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak mungkin kalau kalian familiar dengan TWS headphone ya. Earphone. Ya. Jadi tuh ya ini konsepnya sebenarnya sama, cuman bedanya tuh dia tuh dipakainya jadi mikrofon, bukan dipakai di chargingnya juga di sini. Jadi langsung charging di sini. Ini tuh kayak semacam apa ya? Kayak semacam charging case jadinya kayak hitungannya. Karena kita bisa charge dia. Jadi tuh di sini tuh ada kayak baterainya lah. Jadi habis kita pakai ini kita masukin dia udah nge-charge gitu. Persis kayak TWS lah sistemnya. Jadi kalau kalian udah terbiasa pakai TWS, ya udah paham lah pasti dengan konsep ini. Jadi dapatnya tuh di dalam box ini dengan 2 mikrofon dengan 1 receiver. Terus ada kabelnya itu tuh dia di sini menggunakan Type C. Jadi kalau kalian punya Type C sudah iPhone justru enggak. Salah. Type C itu tuh ya udah kayak banyak Android zaman sekarang tuh udah pasti pakai Type C. iPhone aneh sih, iPhone doang yang enggak karena masih pakai Lightning, tapi MacBook udah pakai Type C. Bingung dah makanya. Ya gitu tuh. Oh, dan satu lagi ini tuh juga udah support sama iPhone teman-teman. Jadi dia tuh port di receivernya itu tuh udah langsung Lightning, jadi nggak perlu pakai apa istilahnya? Konektor. Nggak perlu pakai konektor lagi, jadi langsung colok, mikrofonnya dinyalain dan langsung rekaman udah kayak begini. Gitu. Jadi nah jadi di sini kita mau jelasin mungkin ada noise reduction. Jadi tuh ini tuh kalau misalnya kita tekan tombolnya nih, dia tuh bisa mengurangi kebisingan. Jadi tuh nanti suaranya lebih
lebih halus lah. Jadi kalau misalnya banyak kayak motor apa tuh suara kalian yang lebih dominan. Ini kita tes aja sekarang nih. Cek. Oke teman-teman, ini sekarang kita mau melakukan pengetesan untuk fitur dari noise reduction dari mic wireless Ulanzi ini. Jadi ini adalah sekarang mode yang normal teman-teman. Kita coba nyalakan level 1 untuk voice. Kita coba nyalakan untuk noise reduction yang level 1 ya. Nah ini untuk yang level 1 teman-teman. Kemudian kita maju ke level 2. Nah ini untuk yang level 2. Dan dia punya 3 level teman-teman. Jadi sekarang kita mau coba masuk ke yang level 3. Nah ini suara yang level 3 teman-teman. Gimana? Ada perubahankah suaranya? Jadi ini tuh di depan kita sekarang lagi ada kipas teman-temannya. Jadi harusnya ada perubahan suaranya. Sekarang kita kembalikan lagi ke mode normal. Nah ini sekarang udah normal teman-teman. Dia juga ada fitur yang namanya itu silent mode. Jadi kita coba masuk ke dalam silent mode ya sekarang. Nah ini sekarang fitur silent mode-nya udah dinonaktifkan. Jadi tadi harusnya suaranya nggak kedengeran teman-teman. Nah dia juga ada satu fitur lagi itu reverb. Jadi suaranya akan kayak ada efek-efek gema gitu. Kita coba tes ya. Oke teman-teman, ini sekarang suaranya harusnya sudah masuk ke dalam mode reverb. Jadi ada sedikit kayak efek-efek echo atau bergaung gitu. Kita coba kembalikan lagi ke mode yang normal. Oke, ini sekarang sudah kembali lagi ke mode yang normal. Gimana teman-teman? Kualitasnya mungkin kalian bisa dengar ya. Terutama di fitur yang noise reduction-nya sih, kalian bisa lihat gak ada perubahan atau enggak. Kita lanjutin lagi videonya. Nah dia kekurangannya begitu deh, kita nggak ada monitoring, tapi cuma dia ngasih sinyal dari lampu ini aja. Kalau lampunya kedip sekali, dia berarti level 1, kedip 2 kali level 2, kedip 3 kali level 3. Gitu. Nah secara apa ya? Secara berat, secara bentuk ini simple gini ya. Simple iya. Dan ternyata ketika dipakai tuh ya nggak berasa aja. Jadi nggak membuat baju jadi turun-turun gitu kan. Ya. Terus juga kayak, ini sayang aja aku bajunya putih ya. Kalau bajunya hitam mungkin nggak terlalu ketara banget kan. Kayak mami kan bajunya hitam, jadi nggak terlalu ketara. Dan easy to Iya, menurut aku sih buat kalian yang suka nge-vlog jalan-jalan yang kayak gimana gitu, maksudnya ini tuh simple, jadi kalian cuma tinggal buka kalau terusnya kalian tinggal nyalain langsung pairing. Sambil jalan. Iya, langsung sambil jalan nge-vlog gitu, dan pairingnya juga cepet banget gitu. Ya. Simple banget. Langsung nge-link aja ke handphone. Gitu. Terus nanti ya selesai, kalian cabut, mungkin kalian sambil naik motor misalnya, kalian bisa cas di power bank gitu kan, jadi kan kayak isi lagi, nanti nyampe di tempat tujuan kalian tinggal vlog lagi. Iya betul. Wow, ringkas ya. Gitu. Nah sekarang kita coba jaraknya. Dia sih klaim dia bilang bisa sampai 10-20 meter, tapi kita coba aja ya di luar. Yuk. Oke, let's go. Oke teman-teman, ini kita sekarang mau coba ngetes jarak. Jadi kebetulan rumah kita itu tuh lebarnya 10 meter. Jadi kameranya udah kita letakin di ujung rumah. Jadi kan gampang tuh ngukurnya. Dua rumah berarti 20 meter. Oke, sekarang kita coba ya. Mami yang mundur, aku di kamera. Jadi kita mundur ke yang ke 10 meter dulu ya. 10 meter dulu nih. Oke, coba kira-kira suaranya jelas apa enggak ya? Iya. Aku jalan mundur aja. Wah, nyemplung. Ini udah di ujung rumah kita nih. Berarti udah 10 meter ya. Kira-kira jelas nggak? Nanti kita coba cek. Sekarang coba Mi mundur ke jarak maksimumnya dia tuh 20 meter. 20 meter ya, kita coba mundur lagi. Ini 20 meter ya? Ya, kira-kira jelas nggak? Lebih jelas kan? Iya. Udah jauh banget sih. Coba Mi, sambil kesini sambil ngomong apa gitu. Suaranya berubah apa enggak? Oke, nah kita sambil ini ya. Buktiin apakah makin kecil, mengeras suaranya, atau makin ambil Atau sama aja? atau sama aja. Gitu. Jadi ini kita sambil jalan sore ya. Biar ada
motivasi lumayan juga ya. buat jalan sore. Berfaedah juga kita nge-review mikrofon sambil olahraga. Sambilan. Oke, nah ini udah sampai rumah kita lagi deh. Oke teman-teman, kita tadi udah selesai cek jarak. Aku juga tadi udah coba dengerin hasil rekamannya. Bener yang kamu bilang sih, jadi pas di jarak 20 meter tuh kayak entah kenapa suaranya tuh kayak nggak gitu bagus aja sih. Kayak kecil gitu. Tapi pas kamu mendekat, udah masuk ke dalam radius 10 meter tuh Makin jelas. suaranya makin jelas. Kelihatannya kayak mungkin antara transmitter sama receiver itu kayak nggak ada, kayak lebih bagus aja gitu kali bekerjanya, Lebih jadinya dekat. suaranya lebih bagus gitu. Tapi ya kalau untuk nge-vlog sendiri sih ya oke Ya, lah ya. tapi kan nggak mungkin lah ya. Aku rasa juga 10 meter pun juga udah lebay banget sih. Iya. Paling jarak seperti ini kan, ini jarak kita kan sekarang semeter mungkin, semeter setengah. Iya. Ya kan? betul. Ini semeter setengah kan. Suaranya kan jelas gitu. Ya kalau misalnya jauh pun, misalnya kita lagi di luar juga terlalu jauh pun juga nggak kelihatan, kitanya makin kecil guys. Iya, paling buat ini, buat apa sih? Buat apa? Social experience ya? Social eksperimen. Kayak iya. kamera tersembunyi terus kamu nyamperin orang. Oh, I see. Pak, mohon maaf Pak, boleh tanya nggak gini gitu. Paling buat gue, tapi kan ya sesuai kebutuhan kalian kali ya. Mungkin Betul. kalau kalian yang Hanya- tipe-tipe yang hanya kayak Vlog kita gini keluarga kan, gini lah ya. mungkin masih oke. Dan itu mungkin salah satu yang membedakan antara mikrofon murah sama mahal kali ya. Aku Iya. rasa mungkin yang udah kelasnya 2 jutaan gitu, mungkin Jaraknya 20 meter tuh masih clear lah. mungkin masih clear, suaranya juga mungkin lebih bagus, sama mungkin baterainya mungkin lebih irit juga. Betul. Karena kan dia bentuknya lebih gede, jadi mungkin baterainya lebih besar. Ini kan imut-imut banget. Tapi ringkes lah. Tapi ringkes. Kalau secara bentuk size Iya. tuh enak, nggak berasa lah kita lagi pakai mikrofon. Dan kalau kalian yang ngebikin vlognya itu pakai handphone kayak kita, ya ini ya makin enak lagi gitu. Tinggal Betul. colok, tinggal rekaman, suaranya jelas. Ya udah gitu, tinggal langsung Simple lah. ngomong aja, simple. Iya, jadi cocok lah ya buat di beginner ya, Iya. vlogger. Itu teman-teman, oke diingat ya, ini Ulanzi J12. Jadi kalau kalian tertarik bisa cari di e-commerce, harganya 600 ribuan. Ya so far sih kita pakai ya baru 2 video sih. Ya so far sih menyenangkan lah, Iya, jadi suara tuh kan juga lebih jelas ya. suara lebih jelas. Karena kan ya suara aku tuh kenceng, suara mami tuh kecil gitu. Jadi kadang-kadang suka pas di post production nggak balance ya, pas ngedit di suara mami aku gedein volumenya, di suara aku kecilin, jadi itu kayak Susah ya. jadi lebih lama kan. Nah kalau kayak gini kan harusnya lebih equal suaranya. Betul. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton review ala-ala kita ini. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bisa kasih gambaran buat teman-teman Betul. yang mungkin sedang mencari mikrofon entry level kayak gini ya, Ya, wireless. buat beginner lah ya, Iya. bisa dicoba. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa Ya, subscribe channel subscribe kita, ya. like kalau kalian suka sama video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Noise Lana.